Nama saya Merliana Karaasa, NIM 111191010, Prodi Bimbingan Konseling semester 3, mata kuliah pendekatan dalam kelompok. Teknik-teknik atau pendekatan konseling psikoanalisis diarahkan untuk mengembangkan suasana bebas tekanan. Dalam suasana bebas, klien menelusuri apa yang tepat dan apa yang tidak tepat pada tingkah lakunya dan mengarahkan diri untuk membangun tingkah laku baru. Hari masuk. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Silahkan duduk. Ya. Bagaimana kabar? Baik? Kabar baik Ibu. Oh ya. Baik, sekarang adik boleh menceritakan kejadian atau pengalaman adik. Kalian pertama, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya mau menceritakan pengalaman saya yang membuat saya trauma. Trauma dalam arti di sini saya trauma dalam hal percintaan, di dunia percintaan. Langsung saja ini saya sekarang sedang menjalin hubungan dengan seseorang, ya. Hubungan kami jarak jauh juga. Dia kuliah di Malang, terus saya kuliah di Kupang. Kondisi sekarang dia lagi sakit, dan yang membuat saya trauma itu berbalik lagi kepada masa lalu saya. Saya juga pernah mempunyai masa lalu yang membuat saya juga trauma dengan keadaan sekarang. Jadi dulu itu saya pernah menjalin hubungan dengan seseorang sekitar 2 tahun yang lalu. Dia juga mengalami sakit yang dibilang cukup parah. Dia selama sakitnya dia dirawat di rumah sakit kurang selama 2 bulan lebih. Penyakitnya ini dibilang cukup serius karena dia mengalami sakit usus, operasi usus, sampai dia mengalami ini pendarahan yang serius, yang besar, sehingga membuat dia menjadi lemah dan hampir meninggal. Dari situ saya merasa takut dengan keadaan sekarang, karena saya juga sekarang menjalin hubungan dengan pacar saya jarak jauh. Dia juga sementara sakit, jadi saya juga wajarlah sebagai perempuan kita punya rasa takut yang berlebihan kepada seseorang. Oh ya. Mungkin itu saja dari saya. Oh ya, terima kasih klien pertama. Ya, klien kedua, bagaimana? Silahkan ceritakan masalah atau kejadian masa lalu. Ya, waktu dan kesempatan saya berikan. Kalau dari saya, trauma selesai tentang percintaan jarak jauh. Hubungan jarak jauh ya? Ya Ibu. Ya, silahkan. Beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah ya 2 tahun lah, itu saya menjalin hubungan dengan seseorang lumayan lama, sekitar 1 tahun lebih. Dengan hubungan dengan seseorang selama 1 tahun lebih itu kan tidak gampang, apalagi jarak jauh. Dengan menjalin hubungan jarak jauh itu kan harus ada komitmen sama percaya sama itu. Tapi
pacaran genap 1 tahun 2 bulan begitu, ini hubungan kami agak kurang baik. Selama 1 minggu dia tidak kasih kabar. Terus selama 1 minggu kan saya ada urusan keluarga juga. Jadi pas pulangnya dia telepon tanya kabar segala macam. Terus saya rasa macam bagaimana ya, rasanya kayak lain dari jawab suara, dengan jawab suara tidak biasanya. Terus saya tanya keadaannya, dia bilang baik saja, tapi dia bilang ada satu yang tidak baik. Terus kenapa? Dia bilang tabrak. Maksudnya kata tabrak itu kan artinya kan banyak. Jadi keadaan bagaimana, baik atau tidak yang baik. Terus kenapa dengan kata tabrak? Terus kenapa tadi aku sebut tabrak? Dia bilang tabrak tuh lain. Maksudnya bagaimana? Dia bilang saya ini buat kesalahan dengan orang punya anak Nona. Kesalahan apa? Dia bilang dia kesalahan orang mana. Sakit rasanya kalau dengar ini pasar kasihan orang Nona. Apalagi hubungan jarak jauh, apalagi mau 1 tahun lebih. Tapi untuk ini agar dia bisa cerita semua, kita kasih kuatkan hati supaya kita bongkar apa yang dia bisa, kenapa biasa lakukan begitu. Terus ini tanya perkenalan mereka dua tuh bagaimana, kenapa sampai mereka dua bisa hubungan, akhirnya perempuan itu hamil. Cerita terus ini akhirnya dia cerita semua. Terus oke lah kalau itu yang ini kau suruh buat ya, kau tanggung jawab saja. Ini tidak boleh maksudnya tanggung jawab, karena kau ada perempuan lain. Kalau kau suka sama juga tidak tanggung jawab kan tidak baik. Lagi sama-sama perempuan, kamu udah sama-sama perempuan, jadi tanggung jawab saja, ambil saja. Terus bilang bisa menyesal karena suka begitu. Saya bilang tidak apa-apa, ini kan takdir tuh kan, kita tidak tahu kita pun hidup kedepannya bagaimana, jadi ambil hikmahnya saja. Jadi dengan hati yang kuat dan lemah lembut, kita bisa menerima semuanya. Jadi karena terlalu sakit, saya biar sekolah aja sudah, ambil dia tanggung jawab, jaga dia baik sudah. Ya begitulah Ibu kalau dari saya. Oh ya, jadi mungkin Ibu menanggapinya masalah kedua klien merasa trauma dengan kejadian untuk melakukan hubungan pacaran jarak jauh. Klien merasa trauma atau bagaimana? Trauma dengan hubungan jarak jauh Ya, yang kejadian. Bukan hanya 1 kali, tapi mencoba untuk buka hati untuk kedua kalinya. Tetap saja untuk terjadi hal yang sama yang pernah saya alami, datang untuk ketiga kalinya hal yang sama, jadinya saya rasa macam kayak trauma untuk pacaran jarak jauh. Dan saat sekarang mencoba untuk membuka hati untuk orang lain. Oh ya, baik. Terima kasih atas keterbukaan klien berdua, sudah menceritakan pengalaman atau kejadian masa lalunya. Mungkin dari Ibu hanya bisa memberikan sekedar saran atau masukan. Untuk klien pertama dari Kakak, coba adik lihat rasa trauma itu suatu hal yang positif. Dalam arti peristiwa yang membuat adik trauma mungkin karena rasa sayang yang sudah berlebihan, jadi adik merasa itu membuat adik khawatir yang berlebihan, atau mungkin adik berpikir yang terlalu aneh, atau mungkin pikirannya melebihi batas. Mungkin jadi dari ibu minta agar adik selalu berpikir positif dan lebih giat agar proses belajar dan perkuliahan adik juga bisa meningkat atau tidak terganggu dalam proses perkuliahan atau pembelajaran adik sendiri. Bagaimana
adik bisa menerima? Bisa ya. Ya. Untuk adik klien kedua, dari kejadian masa lalu yang adik alami, itu merupakan suatu pelajaran untuk kita, terutama untuk adik sendiri. Mungkin itu bukan jodoh. Kita boleh berkomitmen pada satu orang, tapi kalau tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan atau inginkan, kita tidak bisa memaksa waktu. Jadi kita harus terima kenyataan dengan menghilangkan rasa trauma. Atau mungkin adik jangan dulu menjalin hubungan jarak jauh, coba jalani hubungan yang dekat-dekat, siapa tahu bisa menghilangkan rasa trauma tersebut. Baik, dari ibu ini saja masukan dan tanggapan ibu kepada klien. Apakah klien bisa menerima? Bisa, Ibu. Ya. Itu saja. Terima kasih waktu dan kesempatan kalian bisa berkunjung ke ruangan ibu. Ibu rasa sangat senang bisa membantu klien berdua. Jadi sekarang bisa meninggalkan ruangan. Baik. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih banyak. Selamat sore. Sore. Dari peristiwa atau masalah yang dialami dari dua klien tersebut, saya bisa mengambil kesimpulan teknik yang saya gunakan dalam mengatasi masalah tersebut adalah teknik asosiasi bebas. Teknik ini merupakan teknik pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Melalui asosiasi bebas, klien mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk mengemukakan segenap perasaan dan perasaannya. Tugas saya sebagai konselor dalam teknik ini adalah mengidentifikasi hal-hal yang tertekan dan terkunci dalam ketidaksadaran klien. Saya berusaha memahami dinamika psikologi klien untuk kemudian membimbing klien agar menyadari pengalaman-pengalaman ketidaksadarannya dan membuat hubungan-hubungan antara kecemasannya saat ini dengan pengalaman di masa lampaunya. Terima kasih, sekian dari saya.